Bayangkan Anda berada di tengah kobaran masalah yang seolah akan menghancurkan hidup Anda. Namun, hati Anda justru merasakan kesejukan dan kedamaian yang mutlak. Pernahkah Anda merasakan bahwa ujian hidup begitu besar seakan membakar seluruh harapan yang Anda bangun? Berdasarkan kisah agung yang termaktub dalam kitab suci, kita diajak untuk menyelami sebuah peristiwa luar biasa di mana kobaran api yang mematikan justru menjadi taman yang damai. Ini bukan sekadar keajaiban fisik, melainkan manifestasi dari rahasia spiritual terdalam yang disebut sebagai tawakal tingkat tertinggi. Mari kita pelajari bersama bagaimana kepasrahan mutlak kepada Sang Pencipta mampu mengubah ketakutan terbesar menjadi ketenangan yang tak terbayangkan. Ribuan tahun yang lalu, menurut catatan sejarah dan ajaran agama, berdirilah sebuah peradaban megah dengan arsitektur menawan yang dikuasai oleh seorang raja tirani yang sangat berkuasa. Namun, hatinya dipenuhi dengan kesombongan yang melampaui batas. Raja tersebut merasa dirinya berada di atas segalanya, memerintah dengan tangan besi, dan menuntut ketundukan mutlak dari seluruh rakyatnya. Di tengah kekuasaan tirani yang absolut ini, kehidupan spiritual masyarakat berada dalam kegelapan pekat. Mereka menyembah patung-patung batu yang diam dan tak berdaya. Pada masa kegelapan inilah, seorang pemuda pilihan diutus membawa cahaya kebenaran, menentang arus kesesatan demi menegakkan keesaan Tuhan yang Maha Esa di muka bumi. Perjuangan membawa kebenaran tidak pernah berjalan tanpa hambatan maupun resiko. Berdasarkan ajaran agama, utusan Tuhan tersebut dengan keberanian yang murni didasari keyakinan kepada Yang Maha Kuasa menghancurkan simbol-simbol kesyirikan yang menjadi pusat kesesatan kaumnya. Tindakan ini bukanlah bentuk pemberontakan buta yang penuh kebencian, melainkan sebuah proklamasi tauhid yang tegas dan rasional. Ia ingin menyadarkan masyarakat bahwa benda mati buatan tangan mereka sendiri tidak pantas untuk disembah dan diagungkan. Namun, kebenaran yang disampaikan dengan lugas ini justru menyulut kemarahan besar sang penguasa tirani. Keputusan pun dijatuhkan, hukuman paling mengerikan yang belum pernah ada sebelumnya disiapkan untuknya. Narasi sejarah menyebutkan bahwa sang raja yang murka memerintahkan seluruh rakyatnya untuk turut serta mengumpulkan kayu bakar. Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bongkahan kayu itu ditumpuk tanpa henti hingga membentuk sebuah gunung raksasa yang menakutkan. Antusiasme masyarakat yang tersesat ini sangat ironis, sekaligus mengerikan. Mereka menganggap tindakan membakar sang utusan adalah sebuah pengabdian suci kepada tuhan-tuhan palsu mereka yang telah hancur. Persiapan eksekusi yang masif ini dirancang bukan hanya untuk membunuh, tetapi untuk menciptakan ketakutan massal, sebuah pesan psikologis yang kuat bahwa tidak ada satupun yang boleh menentang sang raja. Ujian pun semakin memuncak. Ketika api itu akhirnya dinyalakan, besarnya kobaran tersebut belum pernah disaksikan oleh mata manusia manapun sebelumnya dalam sejarah. Panasnya begitu dahsyat, hingga burung-burung yang terbang tinggi di kejauhan pun berjatuhan karena terbakar udara. Menurut kisah dari kitab suci, nyala api itu menjadi lambang nyata dari kemarahan, kebencian, dan keangkuhan manusia yang berusaha menentang Sang Pencipta alam semesta. Di hadapan kobaran raksasa ini, logika pikiran manusia biasa pasti akan dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan yang melumpuhkan sendi-sendi. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa yang rapuh bisa selamat dari amukan elemen alam yang sedemikian destruktif ini? Saking panasnya radiasi api tersebut, para algojo terkuat kerajaan sekalipun tidak berani mendekat untuk melemparkannya secara langsung. Mereka harus merancang dan membangun sebuah alat pelontar raksasa khusus untuk melemparkan utusan Tuhan tersebut dari jarak yang sangat jauh. Bayangkan detik-detik yang sangat menegangkan itu. Sang utusan diikat erat, bersiap dilontarkan tanpa ampun ke dalam pusaran maut yang menyala-nyala. Jika diukur semata-mata dengan perhitungan akal sehat, itu adalah momen keputusasaan yang mutlak, di mana kematian terasa sangat dekat. Namun, mari kita perhatikan dengan saksama kondisi hati sang kekasih Tuhan ini. Sama sekali tidak ada kepanikan atau penyesalan. Dalam keheningan batin yang luar biasa, di tengah hiruk-pikuk sorakan musuh, berdasarkan riwayat yang dipercaya umat beragama, malaikat-malaikat mulia turun dari langit menawarkan bantuan mereka. Bahkan,
malaikat penjaga elemen alam menawarkan diri secara khusus untuk memadamkan api tersebut demi menyelamatkannya. Ini adalah tawaran keselamatan yang sangat menggiurkan, sebuah pertolongan gaib yang nyata dan langsung datang di depan mata pada saat krisis. Bagi kebanyakan dari kita manusia biasa, ketika tertimpa musibah yang mengerikan, kita pasti akan langsung menyambar bentuk pertolongan apapun tanpa berpikir panjang. Namun, perhatikanlah jawaban lisan yang akan mengubah pandangan kita tentang tawakal sejati. Dengan ketenangan yang murni, yang hanya bisa bersumber dari keyakinan yang utuh kepada Tuhan, sang utusan menolak tawaran bantuan para malaikat secara halus dan sopan. Beliau dengan tegas menyatakan, "Jika bantuan itu datang dari kalian, maka aku tidak membutuhkannya. Tetapi jika dari Tuhanku, maka Dia Maha mengetahui kondisiku saat ini." Inilah esensi tertinggi dari tawakal. Tawakal bukanlah sebuah kepasrahan yang pasif tanpa arah, melainkan sebuah kesadaran aktif yang luar biasa kuat, bahwa Tuhan adalah satu-satunya pelindung, pemelihara, dan penentu segala sesuatu. Beliau melepaskan segala bentuk kebergantungan pada makhluk, bahkan kepada malaikat sekalipun. Saat pelontar akhirnya dilepaskan dengan keras, dan tubuh sang utusan melayang tak berdaya di udara menuju inti dari api yang berkobar. Bibirnya dengan lembut melantunkan sebuah kalimat agung yang menembus langit. "Cukuplah Allah bagiku, dan Dialah sebaik-baik pelindung." Kalimat ini bukan sekadar doa biasa, melainkan deklarasi cinta abadi dan kepercayaan tanpa batas kepada penciptanya. Ketika kita melantunkan kalimat ini dengan pemahaman dan keyakinan serupa dalam menghadapi ujian hidup kita, sesungguhnya kita sedang menarik energi kedamaian langsung dari langit. Di saat manusia sepenuhnya melepaskan kendali, disitulah campur tangan ilahi akan bekerja luar biasa. Tepat sebelum tubuh sang utusan menyentuh jilatan api yang mematikan itu, sebuah ketetapan ilahi turun menembus seluruh hukum fisika dan alam semesta. Berdasarkan firman yang suci, Tuhan secara langsung memerintahkan api tersebut. "Wahai api, jadilah kamu dingin dan menjadi penyelamat bagi utusanku." Perhatikanlah betapa indahnya perintah ilahi ini. Tuhan tidak mematikan atau menghilangkan api itu dari pandangan musuh. Dia hanya mencabut sifat panas dan membakarnya secara spesifik untuk utusannya, mengubahnya menjadi kesejukan yang membawa keselamatan. Ini mengajarkan bahwa Tuhan berkuasa penuh mengubah sumber penderitaan kita menjadi sumber ketenangan abadi. Pemandangan yang terjadi selanjutnya adalah sebuah keajaiban yang melampaui segala kapasitas nalar manusia. Di tengah lautan api yang masih menjilat-jilat ke angkasa, terciptalah sebuah taman ilahi yang sangat sejuk dan damai. Sang utusan duduk dengan tenang, merasakan kesejukan angin yang nyaman, sama sekali tidak tersentuh oleh kebinasaan. Yang lebih menakjubkan, hanya tali-tali yang mengikat tubuhnya lah yang terbakar hancur menjadi debu, membebaskannya dari belenggu kedoliman tanpa melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Ini adalah metafora spiritual yang sangat mendalam bagi kita semua. Ujian berat yang dihadapi dengan tawakal hanya akan membakar belenggu penderitaan jiwa kita. Dari kejauhan singgasananya, sang Raja Tirani beserta seluruh pengikutnya menyaksikan peristiwa ajaib tersebut dengan kebingungan, ketakutan, dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Kekuasaan mutlak, ancaman maut, dan teror psikologis yang selama ini mereka banggakan runtuh seketika di hadapan kebesaran tawakal seorang hamba Tuhan. Api yang tadinya direncanakan untuk menjadi monumen kemenangan kebatilan, berbalik menjadi saksi abadi kekalahan memalukan mereka. Peristiwa ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa sehebat dan sesistematis apapun rekayasa manusia untuk menghancurkan kita, jika Tuhan Yang Maha Kuasa berkehendak untuk melindungi hambanya, maka tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup mencelakakannya. Kisah agung sejarah ini bukanlah sekedar dongeng masa lalu yang hanya enak didengar, melainkan cermin abadi bagi kehidupan spiritual kita saat ini. Berapa sering dalam hidup kita merasa sedang dilemparkan ke dalam api permasalahan yang besar. Mungkin itu adalah api kebangkrutan finansial, api pengkhianatan orang terdekat, penyakit yang tak kunjung sembuh, atau api fitnah yang menghancurkan reputasi. Kita seringkali menjadi panik, mencari pertolongan ke sana kemari, mengemis kepada sesama manusia yang lemah, dan lupa kepada Zat yang Maha menggenggam kendali atas segala masalah tersebut. Padahal, jika kita mampu menyandarkan segalanya hanya kepadanya, api itu tidak akan pernah bisa membakar kedamaian jiwa kita.
Seni untuk tetap tenang di tengah badai kehidupan bersumber dari pemahaman spiritual yang mendalam bahwa tidak ada satu daun pun yang jatuh ke bumi tanpa izin dari Tuhan Yang Maha Esa. Segala ujian berat yang datang bertubi-tubi telah diukur dengan sangat presisi sesuai dengan batas kemampuan mental dan spiritual kita. Tugas utama kita bukanlah untuk selalu memaksakan diri bisa memadamkan api masalah tersebut dengan kekuatan fisik dan logika kita semata, melainkan memastikan bahwa ikatan hati kita selalu terhubung kuat dengan Sang Pemilik api. Ketika kita berikhtiar dengan usaha maksimal, lalu menyerahkan hasil akhirnya secara total kepada kebijaksanaannya, semua kepanikan akan pudar menjadi kedamaian. Sahabat pencari kedamaian sekalian, mari kita resapi sedalam-dalamnya makna tawakal tingkat tertinggi dari kisah mulia ini. Mulai detik ini, ketika Anda berhadapan dengan masalah kehidupan yang tampak mustahil untuk diselesaikan dan seolah ingin menelan Anda, tariklah napas yang panjang. Tenangkan riak-riak batin Anda dan ucapkanlah dengan keyakinan penuh yang tak tergoyahkan. Cukuplah Tuhan sebagai pelindungku, dan Dialah sebaik-baik penolong. Biarkan kedamaian ilahi meresap ke dalam relung hati Anda yang terdalam, menyembuhkan setiap luka kekhawatiran. Ingatlah selalu bahwa kepasrahan total bukanlah tanda menyerah dan kelemahan, melainkan wujud kekuatan terbesar yang bisa diakses oleh jiwa manusia. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua.